Insyaallah kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini bernama Hind binti Abi Umayyah ibnil Mughirah al-Makhzumiyah al-Qurasyiyah. Namanya Hind binti Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum, dari suku Quraisy. Ayahnya seorang yang dikenal sangat dermawan. Ayah Ummu Salamah ini mendapat julukan dari orang-orang Quraisy di Mekah, Zadur Rakb, Zadur Rakbi. Zad artinya apa? Bekal. Bekal perjalanan. Jadi kalau orang mau melakukan perjalanan bersama beliau, bersama ayah dari Ummu Salamah, tidak usah bawa bekal lagi. Ayah Ummu Salamah ini yang menanggung semua bekal selama dalam perjalanan. Makan, minum, semuanya yang menanggung ayah dari Abu Salamah. Kalau orang berangkat safar bersama ayah Abu Salamah, sudah dikenal. Ini menunjukkan tentang kedermawanannya. Kemudian adapun ibu dari Ummu Salamah bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah al-Kinaniyah, dari Bani Kinanah. Ya. Lalu Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah, dengan Abu Salamah yang bernama Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, dari Bani Makhzum juga, tapi dari keluarga bin Abdul Asad. Tapi kalau Ummu Salamah dari keluarganya Ibnil Mughirah, gitu ya. Jadi walaupun sama-sama dari Bani Makhzum, tapi ada beda dari sisi keluarga. Abu Salamah ini ibunya bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Barrah binti Abdul Muttalib berarti ibu dari Abu Salamah itu bibi Nabi Muhammad SAW, ammahnya atau amehnya. Berarti Abu Salamah dengan Rasulullah SAW ini saudara sepupu. Saudara sepupu. Bahkan Abu Salamah dengan Rasulullah SAW juga saudara sesusuan. Waktu kecilnya disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Ketika Nabi SAW lahir, Abu Lahab sangat gembira dengan lahir keponakannya ini. Lalu budaknya itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi SAW dewasa, menjadi Rasul, berdakwah, malah Abu Lahab menjadi penentang yang sangat keras bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Salamah ini terkenal istri yang salehah, yang membuat suasana rumah ini menjadi tenang dan nyaman. Kemudian Ummu Salamah ini juga seorang istri yang setia kepada suami dan menanggung berbagai macam beban dan penderitaan serta kesulitan dalam hidup. Ketika Ummu Salamah dan Abu Salamah masuk Islam, orang-orang musyrikin Mekah sangat keras penentangannya dan permusuhannya. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk orang yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Bahkan ketika hijrah itu dalam keadaan hamil, penderitaannya tidak mudah.
dan lahirlah yang namanya Salamah ini di Ethiopia, di Habasyah, di tempat hijrah. Salamah ini anak laki-laki ya, bukan anak perempuan, laki-laki. Namanya Salamah. Kemudian setelah suasana di Mekah didengar oleh kaum muslimin di Ethiopia itu aman, Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam, maka kaum muslimin datang kembali lagi ke Mekah, termasuk Ummu Salamah dan Abu Salamah. Tapi ternyata permusuhan kaum musyrikin juga tidak reda, malah bertambah keras. Penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk Islam dan terhadap kaum muslimin juga sangat keras. Akhirnya Abu Salamah mendengar di Madinah ini sudah ada orang-orang yang masuk Islam. Rasulullah SAW menugaskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah, dan mulai orang-orang Madinah sudah pada masuk Islam. Ada kemungkinan nanti Nabi Muhammad SAW pun akan hijrah ke sana. Maka Abu Salamah izin dan membawa istri serta anaknya yang bernama Salamah, yang masih di pangkuan, istilahnya masih dalam gendongan ya, masih kecil. Abu Salamah membawa unta, istri dan anaknya naik di atas unta, dan Abu Salamah menuntun sambil berjalan kaki. Ternyata keluarga besar istrinya tidak setuju kalau Ummu Salamah ikut hijrah. Maka dilarang. Wahai Abu Salamah, kamu kalau mau hijrah, hijrah sendiri. Adapun istrimu itu keluarga kami melarang. Dari keluarga Ummu Salamah yang masih musyrik. Kata Abu Salamah, itu istri saya, tapi tidak diperbolehkan. Sedangkan jumlah keluarga Ummu Salamah jumlahnya banyak. Akhirnya untanya itu, tali kekang untanya jadi rebutan, sampai akhirnya Abu Salamah yang kalah melepaskan tali itu, dan dibawanya Ummu Salamah serta anaknya ke kampung Ummu Salamah di Mekah. Abu Salamah berpikir dia tidak mungkin bisa berhasil membawa istrinya. Akhirnya dia sudah ada kesepakatan dengan istrinya, sudah kamu berangkat sendiri. Maka Abu Salamah pun dengan berat hati pergi hijrah ke Madinah sendiri, meninggalkan anak istrinya. Tapi dia yakin, Abu Salamah yakin suatu saat Allah akan menolongnya, menolong keluarganya, dan akan mengumpulkan kembali. Itu optimisme dari para sahabat. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sekarang ikuti saja dulu. Berpikir karena kondisi posisi lemah. Kalau mau memaksakan malah tidak akan menjadi lebih baik. Akhirnya Abu Salamah hijrah. Keluarga Abu Salamah yang masih musyrik, masih kafir di Mekah tidak terima atas perlakuan keluarga Ummu Salamah yang memisahkan Abu Salamah dengan istrinya. Maka keluarga besar dari Abu Salamah mendatangi keluarga besar Ummu Salamah dan mengatakan kepada mereka, anak Abu Salamah itu anak kami, karena anak itu nasabnya ikut ke bapak, bukan ke ibu. Maka kamilah yang berhak memeliharanya. Mereka menolak asalnya, tetapi dipaksa oleh keluarga besar dari Abu Salamah, dan mereka pun merasa memang posisi lemah untuk mempertahankan anak tersebut. Atau bahkan mungkin mereka ini tetap musyrik dan tidak suka kepada Ummu Salamah sebenarnya.
Kalau dia sayang kepada Ummu Salamah, biarkan dia hijrah bersama suaminya kan. Tapi ketika dia menahan, berarti dia tidak sayang. Tetapi mereka berharap barangkali kalau sudah pisah sama suaminya nanti jadi lupa sama suaminya, mungkin nikah lagi sama orang musyrik, mungkin larut lagi. Itu harapan dari keluarga besar Ummu Salamah. Tapi untuk anak, mereka tidak bisa mempertahankan karena posisi lemah. Anak Abu Salamah. Maka ketika keluarga besarnya memaksa mengambil, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Ummu Salamah tinggal sendirian, berpisah dengan suami yang sangat dicintainya, dan ditinggal anak yang sangat dicintainya. Bagaimana penderitaan seorang ibu pisah dengan suami dan anak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, posisinya lemah. Setiap pagi hari dia pergi ke perbatasan kota Mekah, di tempat ketika dia dan suaminya serta anaknya dipisahkan oleh keluarga Ummu Salamah. Ketika suaminya pergi sendirian hijrah, di tempat itu Ummu Salamah setiap hari pergi ke situ, menangis, mengingat kejadian dahulu, dan juga berharap barangkali saja Abu Salamah datang untuk menjemputnya. Setiap hari Ummu Salamah pergi ke tempat itu yang bernama Abtah Al-Abtah selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Setiap hari. Ini menunjukkan kesetiaan seorang istri ya. Sama sekali tidak pudar, tidak lemah, tidak galau, kemudian dengan alasan wah suami saya pergi, udah saya nikah lagi saja dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi menunggu suaminya datang. Sampai suatu hari ada seorang dari keluarga besar Ummu Salamah juga merasa kasihan. Akhirnya orang tersebut mendatangi tokoh-tokoh dari keluarga besar Ummu Salamah dan mengingatkan serta menasehati mereka. Kalian ini zalim, memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, dengan anaknya. Kenapa tidak kalian biarkan saja dia pergi berjumpa dengan suaminya, menyusul? Pertama mereka bilang tidak bisa, tapi diingatkan lagi, ditegur lagi. Akhirnya hati mereka pun menjadi lembut dan berpikir sikap yang mereka lakukan juga tidak benar. Akhirnya mereka persilahkan Ummu Salamah menyusul suaminya. Keluarga besar Abu Salamah mendengar Ummu Salamah sudah dipersilahkan menyusul suaminya, maka membawa anak Ummu Salamah yang bernama Salamah ini untuk dibawa oleh Ummu Salamah. Alhamdulillah bisa berkumpul lagi dengan anak dan ingin menyusul suami. Tapi kesalahan fatal yang dilakukan oleh keluarga besar Ummu Salamah dan keluarga besar Abu Salamah, tidak ada yang mengantar Ummu Salamah ini ke Madinah. Harusnya ada yang mengantar, 2 orang, 3 orang gitu kan. Apakah mereka takut nanti ketika sudah dekat Madinah akan dibunuh oleh kaum muslimin misalkan? Atau karena alasan lain saya tidak paham. Tapi dalam buku-buku sejarah diceritakan Ummu Salamah naik unta, bawa anaknya sendiri berdua jalan menuju Madinah. Sesampainya di Tan'im, masih di wilayah Mekah perbatasan ya, batasan Mekah dengan luar Mekah itu Tan'im. Yang sekarang ini ada masjid dikenal dengan nama Masjid Aisyah radhiyallahu anha, beberapa kilometer dari Masjidil Haram. Sampai di Tan'im berjumpa dengan Utsman bin Talhah. Waktu itu masih musyrik, karena Utsman bin Talhah masuk Islamnya pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada saat itu masih musyrik. Dia tahu Ummu Salamah, dia kenal dengan ayahnya, sehingga tanya Utsman bin Talhah ini, wahai bintu Zadir Raqab,
Karena julukan ayahnya Zadur Raqab gitu. Anda mau kemana ini? Heran seorang perempuan bawa anak kecil pergi naik unta. Mau kemana? Saya mau menyusul suami saya ke Madinah. Sama siapa? Saya sama anak saya berdua, dan insya Allah Allah juga bersama saya, melindungi saya. Lalu Utsman bin Talhah ini merasa iba, khawatir kalau di perjalanan ada orang jahat yang mengganggu dia. Timbul rasa kepahlawanannya, rasa pembelaan terhadap yang lemah. Dia katakan, saya tidak biarkan Anda pergi sendirian, saya akan mengantar, melindungi Anda. Ummu Salamah pada saat itu kondisi lemah, dan dia percaya Utsman bin Talhah juga akan melindungi. Dan kondisi pada saat itu juga masih di Mekah. Adapun ayat-ayat tentang aturan-aturan hukum syariat yang lebih detail dan lain sebagainya itu nanti turun di Madinah, gitu ya. Jadi kondisi perjalanan Ummu Salamah yang diantar oleh Utsman bin Talhah ini bukan sesuatu yang bisa kita teladani sekarang, gitu ya. Tapi kejadian pada saat itu, pada saat yang sulit, Ummu Salamah merasa tentu lebih aman ada yang melindungi. Tetapi mereka tidak naik berdua di atas unta, berboncengan, sama sekali tidak. Tetap menjaga adab. Ummu Salamah dan anaknya di atas unta. Utsman bin Talhah menuntun jalan kaki dari Mekah menuju Madinah. Dan kalau di perjalanan perlu istirahat, ditambatkannya dulu dia berhenti, untanya unta milik Ummu Salamah ya. Setelah berhenti, Utsman bin Talhah menjauh dulu. Lalu Ummu Salamah turun dari unta. Sudah turun, dia menjauh, Ummu Salamah ini menjauh lagi. Lalu Utsman bin Talhahnya datang, membawa lagi unta tadi ke tempat untuk diikat, dan berjauhan istirahatnya. Utsman bin Talhah di mana, Ummu Salamah di mana, gitu, untuk istirahat. Ketika sudah perlu melanjutkan perjalanan lagi, maka baru Utsman bin Talhah mengantarkan unta dekat dengan Ummu Salamah. Kemudian dia pergi lagi. Ummu Salamah menaiki untanya, dengan anaknya. Sudah selesai di atas, baru dia datang lagi, menjaga seperti itu. Dan di perjalanan juga tidak terus ngobrol, ketawaan dan lain sebagainya, tidak ada. Walaupun pada saat itu juga Utsman bin Talhah juga musyrik, tapi menjaga tetap kehormatan diri dan lain sebagainya. Sampai di Kuba dekat kota Madinah. Dan Utsman bin Talhah tahu kalau Abu Salamah ini sekarang tinggalnya di Kuba, di desa Fulan, tahu. Tetapi dia enggan untuk menyerahkan ke suaminya. Bisa jadi salah paham, ataupun mungkin kaum muslimin akan menyerang dia dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah dekat, sampaikan kepada Ummu Salamah, ini kampungnya suami kamu, tinggal jalan ke sana, suami kamu ada di sana, gitu. Terus dia balik lagi pulang ke Mekah. Kata Ummu Salamah, saya tidak lupa seumur hidup kebaikannya Utsman bin Talhah tadi. Dan bisa jadi Ummu Salamah mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada Utsman bin Talhah masuk Islam. Sebabkan dia punya hati yang lembut, hati yang rahim, yang sayang kepada sesama. Dan alhamdulillah Allah beri hidayah Utsman bin Talhah ini pada saat perjanjian Hudaybiyah, dan meninggal insyaallah sebagai syahid dalam perang Al-Ajnadain di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, Abu Salamah gembira sekali ketika berjumpa dengan istrinya, dengan anaknya. Luar biasa kegembiraannya. Dan mereka hidup bersama di Madinah. Kemudian juga lahirlah anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampai 4 anaknya.
Abu Salamah juga ikut berjuang bersama Rasulullah SAW, ikut berperang dalam perang Badar, ikut berperang dalam perang Uhud, sampai mendapatkan luka. Dan akhirnya Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu anhu. Waktu masih hidup pernah mengajarkan hadis kepada Ummu Salamah. Pernah mengajarkan hadis yang diingat-ingat oleh Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Ya Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yusibu ahadan minal muslimina musibah fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fa'ala bihi." Wahai Ummu Salamah, wahai istriku, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang dari kaum muslimin mendapatkan musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya, kemudian berkata Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah pahala kepadaku atas musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik dari musibahku ini. Kecuali Allah akan berikan pahala bagi orang yang terkena musibah tersebut, dan Allah akan beri ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpanya, karena dia ridha, karena dia bersyukur, bersangka baik kepada Allah atas musibah. Itu diapal oleh Ummu Salamah doa tadi dari suaminya. Ini juga pelajaran bagi kita, para suami pun harus membimbing, mendidik istri. Tidak cukup hanya memberi uang saja, tidak cukup hanya nafkah batin saja, tapi juga bimbingan, pendidikan agar kuat, tabah, syukur, taat pada Allah. Itu kewajiban seorang suami. Tentu ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah mengucapkan, karena itu musibah kan, suami meninggal itu musibah. Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sambil berpikir dalam hati, gantilah aku yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Sepertinya tidak ada gitu. Walaupun ganti yang lebih baik tidak mesti harus di dunia gitu ya, tidak mesti. Kemudian para sahabat yang lain merasa kasihan kepada perempuan yang ditinggal wafat suami gitu ya. Maka sahabat-sahabat dari Abu Salamah juga setelah selesai masa iddahnya melamar Ummu Salamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Salamah menolak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamar, Ummu Salamah juga menolak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Ini juga menunjukkan luar biasanya persahabatan, persaudaraan di kalangan sahabat, tidak membiarkan seorang perempuan kesulitan dan lain sebagainya. Itu. Tetapi setelah suaminya meninggal, artinya walaupun tidak semua, ada juga mungkin yang tidak mau menikah lagi dan lain sebagainya, seperti Ummu Hani binti Abu Talib dilamar oleh Rasulullah SAW. Beliau menolak, merasa sudah tua, punya banyak anak dan lain sebagainya, ingin fokus mendidik anak. Nabi SAW juga tidak memaksa. Tapi Ummu Salamah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku bukannya sebenarnya tidak menolak, tetapi aku ini udah tua gitu. Kemudian aku ini punya sifat sangat pencemburu. Aku takut kalau nikah dengan engkau ya Rasulullah, lalu aku berbuat zalim, berbuat salah, nanti aku diazab oleh Allah. Aku itu keberatannya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan,
kalau kamu mengatakan kamu sudah tua, saya lebih tua lagi dari Anda. Kalau kamu mengatakan saya sangat pencemburu, Anda sangat pencemburu, saya akan doa kepada Allah agar Allah mengikis cemburuan yang berlebih dari Anda ini. Kalau cemburu yang biasa, normal, wajar gitu kan. Tapi kalau yang repot itu sangat pencemburu yang berlebihan, over. Akhirnya nanti bisa timbulnya suudzon, bisa timbulnya juga zalim kepada yang lain, misalnya kepada istri-istri yang lain atau kepada suami dan lain sebagainya. Itu yang tidak benar. Tapi kalau sekedar ada rasa cemburu tapi dia bisa pendam dalam hati, dia bisa sabar, itu hal yang wajar, malah menunjukkan itu adalah tanda cinta kepada suami. Tapi kalau sangat berlebihan, itu kadang tidak wajar. Seorang mengatakan ketika tahu suaminya menikah lagi dengan orang lain, ceraikan saya atau ceraikan dia, misalnya. Tidak ada pilihan yang lain. Ini tidak benar yang seperti ini. Apa dasarnya menceraikan orang lain gitu kan? Tapi kalau dia sabar, insyaallah Allah akan memberikannya jannah. Memang hal ini sangat menyakitkan, tapi dia mungkin berhusnudzon, suaminya melakukan hal tersebut, insya Allah ada tujuan-tujuan baik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jalan saya menuju mendapatkan jannah dan seterusnya misalnya. Itu insya Allah seorang wanita yang salehah, insya Allah ahlul jannah gitu kan. Walaupun itu hal yang berat, tapi bagi para suami juga jangan bermudah-mudahan untuk melakukan poligami kecuali dia belah mendidik istrinya dengan sebaik-baiknya dan diperkirakan besar dengan menikah lagi itu tidak ada goncangan dan tidak ada kerusakan yang lebih besar lagi. Terkadang tidak dipikir seperti itu, dia menikah lagi akhirnya keluarga yang pertamanya berantakan gitu kan. Ini juga perlu artinya pendidikan dan juga doa, istikharah dan lain sebagainya. Walhasil akhirnya Ummu Salamah menerima dan menikah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan anak-anakmu adalah anak-anak saya juga. Jadi Nabi SAW memperlakukan anak-anak Ummu Salamah seperti anak beliau, mendidiknya. Maka tentu seorang istri yang menjanda sangat bahagia sekali ketika ada suami yang melindungi gitu kan, membimbing gitu. Di antara Ummu Salamah ini juga dikenal sangat cerdas, ya, salehah. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, kan sudah menikah dengan Aisyah gitu kan. Aisyah mendengar dari orang-orang bahwa Ummu Salamah sangat cantik gitu kan. Ada rasa cemburu, hal yang wajar gitu kan. Tapi Aisyah penasaran, ingin tahu seperti apa sih Ummu Salamah gitu. Setelah dia lihat Ummu Salamah, dia katakan ternyata lebih cantik dari apa yang dikatakan orang. Ini juga kejujuran, artinya dari seorang istri yang kejujuran untuk mensifati madunya tadi dengan sifat yang positif gitu ya. Ini juga tidak mudah. Kadang yang terjadi adalah mungkin saja menjelek-jelekan dan lain sebagainya gitu kan. Ini juga pelajaran juga bagi kita semua, tidak mesti bagi orang yang sudah berpoligami ya. Seorang suami juga perlu mendoakan kebaikan untuk istrinya. Atau orang yang sudah meminang tapi belum menikah pun, dia melihat ada hal-hal yang dengar, ada sifat-sifat kurang dari calon istrinya, dia bisa berdoa kepada Allah agar Allah perbaiki akhlaknya, agar Allah hilangkan keburukannya misalnya. Termasuk juga yang sudah menikah, seringkali lupa dalam hal ini. Seorang suami merasakan adanya keburukan akhlak dari istrinya dan lain sebagainya, dia kesal, dia sakit hati, tapi tidak pernah doa kepada Allah, ya Allah perbaiki istri saya akhlaknya misalnya, supaya dia begini kepada saya dan lain sebagainya. Tapi yang ada mungkin kesal, marah, mungkin cerita ke yang lain, tapi untuk mendoakannya jarang. Doa di waktu-waktu yang mustajab terus sambil merengek kepada Allah, menangis agar Allah memperbaiki istrinya.
Seorang istri pun sama. Kalau dia mendapatkan suaminya ada kekurangan dan lain sebagainya, banyak berdoa kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang memperbaiki akhlak hambanya. Insyaallah Allah kabulkan, akan menjadi kebaikan gitu kan. Jadi ini pentingnya doa. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan kepada untuk Ummu Salamah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan bagi Ummu Salamah. Alhamdulillah, setelah menikah yang ada adalah kebahagiaan. Pernah suatu hari Rasulullah SAW mengajak Ummu Salamah untuk umroh bersama 1.400 sahabat. Berangkat umroh, ternyata di tengah jalan di Hudaybiyah dicegat oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh umroh. Sampai akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Boleh umrohnya nanti tahun depan. Ada perjanjian, isi perjanjiannya itu sebagian sahabat merasa, wah ini berat sebelah, menguntungkan musyrikin Mekah isi perjanjiannya gitu kan. Tapi Nabi SAW menandatangani perjanjian tersebut, sepakat, karena adanya pertimbangan-pertimbangan lain yang akan menguntungkan kaum muslimin gitu. Jadi berpikiran jauh ke depan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata dengan musyrikin Mekah, kaum muslimin bisa berdakwah lebih luas lagi kepada kaum-kaum suku-suku Arab lainnya di sekitar Madinah, memperluaskan dakwah juga, mendakwahi kaum Persia, kerajaan Persia, Romawi dan lain sebagainya. Sehingga selama 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu banyak yang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam. Karena tidak diganggu oleh musyrikin Mekah yang sebelumnya selalu mengganggu untuk memerangi kaum muslimin. Walaupun dalam beberapa hal tertentu ada hal-hal yang seolah-olah tidak adil. Kalau ada orang musyrikin Mekah masuk Islam lari ke Madinah hijrah, tidak boleh diterima oleh kaum muslimin. Tapi kalau ada orang muslim murtad misalnya, tapi tidak ada, kembali ke Mekah boleh diterima di Mekah. Sepertinya bagaimana ini? Terus mereka sudah ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, udah rindu ingin ke Mekah, udah tinggal selangkah lagi masuk Mekah kok dilarang gitu kan. Jadi merasa kesal sekali pada kaum musyrikin. Makanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami dalam kebenaran, bukankah mereka yang batil gitu. Benar. Kenapa kita tidak boleh umroh sekarang? Engkau kan bilang akan umroh. Kata Nabi SAW, iya aku bilang umroh, tapi aku tidak bilang umrohnya sekarang gitu. Nabi yakin Allah akan memudahkan jalan untuk umroh, tapi entah kapan, mungkin tahun depan gitu kan. Tapi pasti Allah akan beri kesempatan kaum muslimin masuk Mekah untuk umroh. Tapi saya tidak mengatakan sekarang. Tapi kaum muslimin pada saat itu masih ada rasa kesal kepada kaum musyrikin. Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin, sudah, sekarang kita ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Caranya dengan menyembelih hewan, menyembelih, kemudian cukur. Berarti kita sudah boleh lagi pakai pakaian biasa. Tapi para sahabat masih enggan, seolah-olah barangkali saja nanti ada kesempatan boleh umroh sekarang. Mungkin orang musyrikin nanti merubah perjanjian atau apa gitu kan. Jadi masih ragu untuk melakukan perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, kamu potong kambing dan kamu cukur. Tidak ada satupun yang potong kambing dan cukur. Nabi ada rasa kesal. Masuk kemah, Ummu Salamah melihat, ya Rasulullah, kenapa engkau kesal? Iya, ini sahabatku nggak taat padaku. Ya Rasulullah, saya beri saran, engkau keluar dari kemah, jangan ada ajak bicara siapapun, engkau sembelih kambing, engkau minta satu orang untuk mencukur rambut Anda. Saya yakin nanti sahabat semua akan melaksanakan, mengikuti apa yang kau lakukan. Oh iya, ide yang cemerlang ini. Akhirnya Nabi SAW melakukan, menyembelih kambing, minta seorang mencukur beliau. Melihat Nabi SAW menyembelih kambing dan cukur, seluruh sahabat menyembelih kambing dan cukur, karena cinta kepada Nabi SAW. Sudah menganggap ini sudah pasti, sudah wahyu, sudah tidak bisa dirubah, dan memang kita tidak bisa umroh sekarang. Ini dari kecerdasan juga seorang perempuan.
seorang istri. Ini pelajaran bagi kita para suami, jangan menganggap remeh ide dari istri. Jangan malu untuk ngajak sharing, ngajak musyawarah. Barangkali ada pendapat istri yang lebih baik daripada pendapatnya. Dan jangan malu untuk mengikuti pendapat istri apabila baik. Tapi tetap keputusan terakhir di tangan suami, di tangan ayah, kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa meneladani, mencontoh kesabaran para sahabat, kecerdasan, ketangguhan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.